Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, saatnya Tuhan, kami bersama hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon berkat Tuhan agar dapat kami pahami kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca, dan kami dapat melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan setiap hari kami dengan sungguh hati. Demikian juga berkati hamba Tuhan, agar dimampukan menguraikan firman-Mu dengan sungguh, sehingga apa yang hamba sampaikan semata adalah kebenaran Tuhan adanya. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, kami persilahkan untuk berdiri sambil kita membuka Alkitab kita, Kitab Kejadian 2 ayat 7 sampai 11. Kejadian 2 ayat 7 sampai 11 menjadi bagian kita pada saat ini. Demikian firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk. Ibu Bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali saat ini kita boleh dipersatukan Tuhan, dipersekutukan bersama di dalam Tuhan, dalam satu persekutuan beribadah. Ya, memang kita tidak bisa beribadah seperti dulu ya, karena pandemi COVID-19 ini. Kita hanya bisa untuk ibadah keluarga dan juga ibadah minggu, kita masih dalam bentuk daring, tayangan virtual ini. Tetapi biar itu menjadi satu sukacita dalam persekutuan kita. Nah Ibu Bapak, keadaan seperti ini memang tidak nyaman. Keadaan yang kita alami pada saat ini bukanlah sesuatu yang ideal sebenarnya, yang biasa kita lakukan. Karena pandemi ini ya sekali lagi kita harus menjaga jarak. Karena ya penularan dari virus ini lewat sentuhan, lewat pertemuan orang, udara sekarang yang sudah disampaikan secara resmi, itu menjadi sebuah bahaya besar yang harus kita hadapi. Nah, Ibu Bapak, ada sisi yang menarik, dan ini menjadi satu renungan saya juga dalam bacaan kita pada saat ini. COVID-19 membuka sebenarnya satu kesadaran bagi manusia. Kita ini manusia. Bahwa kita ini nggak bisa apa-apa sebenarnya. Oleh virus yang ukurannya kecil sekali, seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia terdampak. Harus mengurangi segala aktivitas yang ada. Bahkan sekarang ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia, terpuruk sekali dengan keadaan-keadaan seperti ini.
Ini menunjukkan kepada kita ini nggak bisa apa-apa rupanya. Mengendalikan virus ini menjadi sesuatu yang tidak mengganggu kehidupan kita tidak mampu. Beberapa hari lalu ya, saya membaca di Instagram penjelasan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tentang penelitian vaksin yang sekarang sedang dicoba untuk tahap ketiga di Bandung. Ya, mudah-mudahan itu menjadi satu obat yang bisa menanggulangi wabah ini. Itu pun baru diusahakan, dicoba dan sebagainya. Artinya sekali lagi itu menyadarkan kita bahwa ternyata kita ini manusia yang gak bisa apa-apa. Dan fenomena yang terjadi, yang Bapak Ibu kita harus akui ada di saat ini adalah begitu banyak orang kembali kepada Tuhan. Orang sadar, saya gak mampu apa-apa. Hanya kembali kepada Tuhan. Hidup kita ini ada. Dulu kita mengagung-agungkan manusiawi kita. Dulu kita mengagung-agungkan kemampuan diri kita. Teknologi yang ada dan sebagainya. Kita agung-agungkan itu. Tetapi apa gunanya itu semua? Memang akan mempermudah sepertinya kehidupan ini. Tetapi ingat, rasa tidak bisa dipungkiri. Kurang. Ada yang kurang dalam hidup kita. Manusia itu pada hakikatnya harus bertemu memang. Manusia itu pada hakikatnya harus berjumpa tatap muka. Itu manusiawi itu sebenarnya. Tanpa ada tatap muka, berjumpa langsung, rasanya ada sesuatu yang salah atau kurang dalam hidup kita. Tapi sekali lagi, itulah yang harus kita hadapi. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kesadaran bahwa hidup ini ada dalam kuasa Tuhan, bukan kekuasaan manusia. Itu yang harusnya menjadi perenungan kita. Dan ini yang mau diangkat dari bacaan kita pada saat ini. Kejadian 2 ayat 1-7 sebenarnya sepintas lalu orang akan berpikir ini seperti kesimpulan besar dari peristiwa penciptaan di Kejadian pasal 1. Walaupun sebenarnya tidak terlalu tepat pemaknaan ini karena penceritaan dalam Kejadian 2 ini agak berbeda dengan apa yang disampaikan di Kejadian 1. Karena kalau teori sumber memang berbeda. Teori sumber itu ibu bapak adalah penelitian teologi tentang itu. Tetapi intinya tetap sama. Mengingatkan umat bahwa hidup kita itu bergantung pada Tuhan. Hidup kita itu bergantung pada Tuhan, bukan pada diri kita. Kenapa? Karena Tuhanlah yang mengadakan kita. Kita ini ada karena Tuhan. Bukan karena kemampuan tiba-tiba manusia kita. Tuhan yang menghembuskan nafas ke dalam hidung kita. Sehingga kita hidup dari debu tanah yang tidak ada apa-apanya. Tuhan menghembuskan nafas. Sehingga kita boleh hidup dan menjalani kehidupan ini. Kalau bukan Tuhan, nggak ada apa-apanya manusia ini. Alam ini tidak ada isinya. Firman Tuhan tadi sudah katakan, kosong. Tidak ada air sebenarnya pada awalnya. Tetapi kemudian, sebelum manusia Allah ciptakan, Ia memunculkan uap-uap air. Dikatakan dalam ayat 6, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ya, mungkin seperti uap-uap yang kemudian jadi embun dan membasahi tanah dan seluruh permukaan bumi. Artinya apa? Disitulah mulai kehidupan ada. Dan ketika kehidupan itu mulai ada, baru Tuhan mengadakan manusia. Bukan mengadakan manusia dulu baru memberikan kehidupan. Tidak, Tuhan tidak gitu. Tuhan persiapkan segala sesuatu buat manusia. Lihat itu. Tuhan persiapkan segala sesuatu untuk kehidupan manusia. Baru Ia adakan manusia. Karena tanpa kuasa Tuhan, manusia nggak bisa apa-apa sekali lagi. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kondisi saat ini
menyadarkan kepada kita sekali lagi bahwa tidak bisa dipungkiri, kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk hadir di dalam kehidupan kita. Kerinduan kita dekat kepada Tuhan tidak bisa tidak. Itu menjadi bagian yang penting, yang utama bahkan dalam kehidupan kita. Sehingga jangan lagi kita merasa hebat karena sudah punya teknologi yang bagus, yang semakin canggih, kekuatan, kekuasaan, materi yang semakin banyak, lalu kita bisa merasa kita punya kuasa dan sebagainya. Jangan. Kembali kepada Tuhan. Hiduplah bersyukur kepada Tuhan. Ada hikmat memang dari peristiwa COVID-19 ini untuk menyadarkan kepada kita manusia, kita ini nggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Karena hidup kita bergantung pada Tuhan. Bukan pada kekuatan kita, bukan pada manusiawi kita. Sekali lagi, hanya pada kuasa Tuhan kita menggantungkan seluruh kehidupan kita. Lewat firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya mau kita belajar. Kita belajar bersama, berserah diri pada Tuhan di sepanjang kehidupan yang Tuhan berikan buat kita. Dan belajar berserah diri dengan sungguh, setia dan taat pada Tuhan, melakukan kebenaran Tuhan dengan penuh sukacita. Karena disitulah esensi kehidupan kita sebagai manusia. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak.